tempat yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Sebenarnya bukan cerita yang berbeda ya, masih melanjutkan cerita di video selanjutnya, di video sebelumnya. Jadi gimana nih Mang Ujai? Pemuda masih gabut nih, butuh cerita lanjutan cerita yang sebelumnya nih. Siap. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Ya, kemarin video yang pertama itu kan menceritakan tentang asal-muasal kerajaan yang ada di Indonesia. Kesini makin kesini ada dari kerajaan Kertanegara itu ada penganut aliran Bhairawa Tantra. Kertanegara itu yang menaklukkan 2/3 dunia melalui aliran-aliran Bhairawa Tantra ini. Pimpinan aliran Bhairawa Tantra ini siapa? Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, untuk menaklukkan kerajaan Kartanegara ini, maka diutuslah dari pasukan Islam atau dari kerajaan Persia, yaitu Said Samsudin Al-Kabir Al-Farsi atau disebut dengan Syekh Jumadil Kubro bersama Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Nah, mereka menggempur kepercayaan atau mengislamkan kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Kartanegara. Tapi aliran Bhairawa Tantra ini mempunyai pimpinan tadi itu si Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Minak Sembuyu Bajul Sengoro itu nantinya yang akan dihajar atau dibasmi oleh sama muridnya Syekh Subakir. Siapa muridnya Syekh Subakir? Yaitu Maulana Ishaq yang makamnya di Kemantren, Lamongan. Nah, Minak Sembuyu Bajul Sengoro ini menyerah atau kalah dengan kepercayaannya. Punya anak, tapi punya anak ya. Minak Sembuyu Bajul Sengoro ini punya anak yang nantinya akan dinikahkan sama Maulana Ishaq. Lahirlah siapa? Raden Ainul Yakin atau yang disebut dengan Sunan Giri. Aliran Bhairawa Tantra ini lama nggak muncul lagi. Muncul lagi di mana? Di daerah Paku Pameneng, tempat moksanya Jayabaya. Mereka tuh nyembah patung Toto Kerep. Nah, di sana dihajar sama Sunan Bonang. Sunan Bonang menaklukkan Minak Sembuyu Bajul Sengoro, aliran-alirannya. Upacara dari adat Bhairawa Tantra, upacara adatnya yaitu Pancamakara itu dirubah. Kalau sekarang kita menyebutnya tumpengan ya. Dulu mah Pancamakara namanya. Jadi sekarang jadi tumpengan gitu. Jadi dirubah kebiasaan adat Pancamakara itu yang nasinya tumpeng, lauknya daging manusia, air minumannya minuman arak, muternya sambil telanjang bugil, terus mantra-mantra, ajian-ajian atau bacaan-bacaannya yaitu ajian bacaan Ngerogo Sukmo diganti sama Sunan Bonang. Nasinya, tumpengnya karena nasi itu halal, tidak dirubah. Yang dirubah itu dagingnya, yang dulu daging manusia, sekarang jadi daging ayam, daging-daging yang halal menurut ajaran Islam. Airnya yang dulu arak sekarang diganti jadi air putih, jadi air kopi, jadi air teh gitu ya, minum dulu. Jadi air susu mungkin ya, ada ya. Terus mantra Ngerogo Sukmonya sama Sunan Bonang diganti. Jadi kalimah-kalimah thayyibah, jadi zikir ya. Jadi tahlil, jadi tasbih, jadi tahmid, dan itu lain sebagainya. Sunan Bonang itu untuk merubah kepercayaan itu, budaya, agar tidak kembali kepercayaan itu, maka Sunan Bonang mengajarkan kepada muridnya. Siapa muridnya Sunan Bonang? Muridnya itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada muridnya lagi Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan lagi kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo mengajarkan lagi kepada Pangeran Sambulasem. Pangeran Sambulasem mengajarkan ke Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar Tuban
mengajarkan lagi kepada Bah Abdul Halim Boyolali, Bah Abdul Halim mengajarkan lagi kepada Bah Wahid, Kiai Wahid Salatiga, Bah Wahid mengajarkan lagi ke Bah Supyan, Kiai Supyan yaitu dari Tuban. Kiai Supyan mengajarkan lagi kepada Kiai Hoiron dari Purwodadi. Kiai Hoiron mengajarkan lagi kepada Bah Asy'ari. Bah Asy'ari mempunyai anak Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi yang sekarang jadi acara kebudayaan tumpengan itu tadinya tumpengannya memang yang seperti dikatakan sama kepercayaan sebelah, bukan kepercayaan sebelah sih ya, sama ideologi sebelah yang suka dibidah-bidahkan seperti itu, ya memang seperti itu ajaran-ajarannya, upacara-upacara adatnya haram. Tapi kalau orang NU udah dirubah itu kepercayaan seperti itu, jadi kalimah thayyibah, tumpengnya tetap nasi, dagingnya diganti jadi daging ayam, minumannya jadi kopi, jadi air putih, air teh, jadi seperti itu. Mungkin karena adat budaya di kita udah nggak bisa dihilangkan ya Mang Jai. Ya karena langsung bisa jadi kita kan punya adat sendiri, bukan adat Arab budaya ya. Karena untuk menjadikan Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam itu, para wali lantas tidak merubah sekaligus tentang kebudayaan yang dari asal. Apalagi mereka itu memang menganut kepercayaan Hindu Buddha yang mempunyai beragam adat budaya, beragam upacara-upacara adat. Apalagi dari Hindu ada lagi aliran bukan Hindunya ya, aliran yang menyimpang dari ajaran Hindu, yaitu aliran Bhairawa Tantra, mempunyai adat seperti itu, dirubahlah sama Sunan Bonang terus sampai ke murid-muridnya, hingga sampai kita sekarang orang NU itu tidak alergi dengan acara adat tumpengan sedekahan karena sudah dirubah menjadi zikir, menjadi sedekah, begitu. Orang NU tidak alergi dengan acara-acara adat seperti itu. Itu sudah merupakan hiasan merupakan dandanan reka-reka yang di kalau menurut film diskenariokan atau di rubah ulang oleh Sunan Bonang gitu. Tidak masalah, yang penting niat kita niat kita itu apa? Kalau kita mau tumpengan, niat kita itu apa? Kita punya rezeki mau ngadain sedekahan, tumpengan, niat kita itu apa? Berbagi dengan sesama. Mungkin ada orang di sekitar kita itu tidak bisa merasakan daging ayam, jadi merasakan daging ayam. Tidak bisa merasakan nasi tumpeng, nasi kuning, atau nasi yang kalau di adat Sunda itu ada nasi moga namanya, yang nasi kuning ada kacangnya itu. Tidak bisa merasakan kenikmatan yang seperti itu, nasi-nasi seperti itu, ya kita jadi sedekah ke mereka. Begitu. Jadi tidak masalah selagi tujuannya bagus, sesuai dengan syariat Islam, tidak jadi masalah, Jo. Yang penting kan di hati kita tidak ada kepercayaan yang tadi yang dibawa oleh aliran Bhairawa Tantra itu, pimpinannya si Bajul Sengoro itu. Penting begitu. Berarti itu asal muasal kebudayaan tumpengan, sedekahan, kayak gitu ya Menjai. Ya. Syukuran itu ya. Ya, tadinya itu dari adat aliran Bhairawa Tantra yang sasar. Gitu. Berarti wali juga enggak langsung menghilangkan budayanya ya. Cuman dirubah jadi halalnya berarti yang menjadi. Ya, jadi kebudayaannya enggak dirubah total. Cuma ada sedikit yang direka-reka, seperti mantranya, seperti dagingnya, itu ada yang direka-reka. Lebih ke halal, lebih ke syariat Islamnya, begitu. Berarti kita perlu dong melestarikannya ya.
Harus. Kan itu budaya dari kerajaan zaman dulu yang mereka ulang agar sesuai dengan syariat Islam, syariat agama yang enggak neko-neko, enggak Ya. kasar, ya Mang Jai. Jadi harus. Mulai juga. Kita harus bangga karena kita bangga dengan Indonesia, jadi kita harus bangga terhadap budaya kita. Jadi bukan melestarikan budaya yang sasar, budaya yang sesat, tapi budaya yang diajarkan oleh para wali itu yang harus diajarkan. Karena apa? Yang diajarkan para wali itu tidak sesat, lebih kepada bersedekah sebenarnya, lebih kepada bermasyarakat. Karena kan orang untuk bisa merasakan hal yang makanan yang mewah, hal-hal yang enak pada zaman dahulu itu susah. Untuk bisa makan daging ayam aja susah, cuman bisa didapatkan di acara sedekahan, di acara kenduri, seperti itu, di acara hajatan, begitu. Jadi sedekah yang penting, itu aja. Tidak ada istilah bid'ah ataupun apa. Ajarannya itu tidak ada di Rasulullah, bukan seperti itu. Yang penting kan kita ketika acara itu dimulai, ketika acara itu dilaksanakan, kan kita baca mantranya bukan baca mantra ngerogo sukmo, tapi baca kalimah-kalimah thayyibah, baca kalimah-kalimah zikir. Begitu yang diajarkan Rasulullah. Kita harus bangga dengan budaya-budaya Indonesia. Siap, Mang Jai. Itu cerita kali ini sangat informatif sekali ya Mang Jai. Boleh, bisa dikatakan seperti itu. Sedikit harus mengedukasi. Iya, siap. Biasa Mang Jai. Kebetulan videonya durasinya udah lumayan juga nih, panjang ya. Oke, siap. Takutnya yang lain ada kegiatan lain atau pengen cerita yang lain juga, bisa kita lanjutkan ke cerita-cerita yang menarik lainnya Mang Jai. Siap. Seperti biasa Mang Jai, di akhir video adakah pesan-pesan lagi yang mau disampaikan Mang Jai? Bukan pesan-pesan lagi, tapi lebih mengingatkan. Jaga alam, lestarikan alam, berkahnya buat manusia. Salam lestari. Oke, siap. Salam lestari. Kalau gitu kita tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.